Jutaan orang mengira malam itu murni tentang kehebatan taktik, sejarah gelar juara, dan dominasi mutlak di atas lapangan. Tapi saat peluit panjang dibunyikan di GBLA, dunia justru menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terduga. Trofi paling berharga bagi para ksatria Persib ternyata bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan sosok-sosok yang menangis bahagia di pelukan mereka. Inilah kisah magis ketika sebuah klub sepak bola berhasil mengubah stadion yang riuh menjadi ruang keluarga paling mengharukan di dunia. Tangis ksatria di bawah langit Bandung. Malam itu, langit di atas Stadion Gelora Bandung Lautan Api tidak hanya diterangi oleh ledakan kembang api yang memukau atau hujan konveti biru yang menari di udara. Lebih dari sekadar gegap gempita jutaan manusia yang bergemuruh di setiap sudut tribun, ada sebuah getaran emosi yang jauh lebih pekat dan mendalam. Tanpa untayan narasi yang megah, kita semua bisa merasakannya meresap hingga ke relung hati. Lihatlah jemari para pahlawan lapangan hijau itu menunjuk ke angkasa, menembus awan, menuju sesuatu yang tak tertangkap lensa kamera manapun, namun beresonansi kuat dalam dada setiap pasang mata yang menjadi saksi. Dan saat itulah, pertahanan terakhir runtuh, air mata pecah membasahi wajah-wajah yang selama ini kita kenal begitu tangguh. Para petarung yang biasanya tampil dengan wajah dingin, tak tertembus dan penuh kendali, malam itu menyerah pada kebahagiaan yang meluap. Tidak ada lagi ego yang harus dijaga, tidak ada lagi ketegaran palsu. Sebuah malam magis yang akan terukir abadi. Sayap-sayap penjaga di balik layar. Keagungan malam juara itu tidak hanya berpusat pada para gladiator yang bertarung di atas rumput hijau, tetapi meluas merangkul jiwa-jiwa tak terlihat yang menjadi jangkar mereka. Persib Bandung membuktikan dengan cara yang paling elegan bahwa sepak bola di tanah ini bukanlah sekadar hitungan bisnis yang dingin, dan para pemain bukanlah sekadar aset bernilai rupiah. Di momen puncak kejayaan, klub mengundang keluarga para pemain untuk turun langsung ke arena pertempuran yang kini berubah menjadi panggung kebahagiaan. Sayap-sayap pelindung yang selama ini berjuang dalam senyap di balik layar, yang dengan setia menanti di rumah setiap malam pertandingan dengan rapalan doa tanpa henti, akhirnya dipeluk oleh riuhnya sorak-sorai. Mereka yang ikut menelan pahitnya kekalahan dan manisnya kemenangan, meski nama mereka tak pernah sekalipun tertera di papan skor, malam itu diajak melangkah masuk ke dalam sejarah. Mereka bukan lagi penonton, melainkan lakon utama dari pementasan cinta tanpa syarat ini. Pembuktian Eliano dan Rajenders bersaudara. Ingatkah kalian pada sosok pemain yang langkah awalnya di Liga Indonesia disambut dengan caci maki dan rentetan keraguan? Ia yang dikritik habis-habisan, dipertanyakan kualitasnya, dan dianggap sedang meniti ujung senja karirnya. Namun ia memilih diam, membungkus lukanya dengan kesabaran, lalu menjawab setiap hinaan itu melalui magis kakinya di atas lapangan. Pekan berganti pekan, keringat dan pembuktian menjadi bahasa utamanya. Dan malam itu, Eliano memetik buah dari ketabahannya, merayakan kebahagiaan bersama istri dan 2 anak kecilnya. Ia menggendong bayi sulungnya dengan pelukan tererat yang tak rela ia lepaskan sedetik pun, membiarkan tangan mungil sang anak menggigit kepingan medali juara. Seolah ia berbisik dengan mata berkaca-kaca, "Nak, semua darah dan keringat ini bukan demi tajuk berita, melainkan demi senyum di wajah kecilmu." Sebuah momen epik yang semakin paripurna saat sang kakak, Tijani Reinders, turut menyaksikan dan menyatukan 2 jalan takdir yang berbeda. Pesta intim keluarga Julius Caesar. Di tengah lautan manusia yang sedang merayakan kemenangan, ada satu keluarga yang memancarkan pendaran kebahagiaan paling terang benderang. Julio Caesar bersama sang istri tercinta dan ketiga anak mereka tumpah ruah ke tengah lapangan, mengubah rumput hijau menjadi lantai dansa perayaan paling intim. Pemandangan itu seakan mengaburkan sisa dunia, menjadikan malam itu sepenuhnya milik mereka. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana Julio mendaratkan kecupan penuh syukur di kening istrinya, bagaimana lengannya merengkuh erat tubuh anak-anaknya, dan bagaimana sepasang matanya yang sebelumnya menatap haru ke langit, kini terkunci pada wajah-wajah yang paling ia dewakan di dunia ini. Ada sebuah ekspresi kejujuran yang melampaui segala kosakata bahasa manusia. Sebuah emosi murni yang hanya bisa diterjemahkan melalui degup jantung. Di atas panggung juara itu, ia bukanlah seorang pesepak bola yang sedang diagungkan jutaan supporter, melainkan seorang ayah dan suami yang berhasil menuntaskan janjinya. Pewaris sejarah dan sang penentu cedera.
Kehangatan malam bersejarah di Gelora Bandung Lautan Api itu juga melahirkan sebuah pemandangan menyentuh yang akan selalu dikenang. Kepolosan para pewaris masa depan. Di tengah gemerlap lampu sorot, anak-anak Julio dan para pemain lainnya asyik bermain sepak bola di lingkaran tengah lapangan. Bukan dengan bola sungguhan, melainkan hanya dengan sebuah botol air mineral kosong. Mereka berlarian bebas menyusuri hamparan rumput yang sama, di mana para ayah mereka baru saja menuliskan tinta emas sejarah. Generasi penerus ini kelak akan berdiri dengan dada membusung, bercerita kepada dunia bahwa ayah mereka pernah menjadi pahlawan di tanah ini. Di antara mereka, teringat pula kisah seorang pemain yang sering kali terpinggirkan di bangku cadangan, yang menit bermainnya begitu langka. Namun sundulan epiknya ke gawang PSM dari sudut yang mustahil di masa injury time menjadi penentu segalanya. Malam itu, semesta mencatat namanya dengan tinta keabadian, bersanding dengan kepolosan tawa anak-anak. Kepolosan di tengah gemerlap trofi. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa mahkota perayaan juara sekelas ini akan dihiasi oleh kepolosan yang begitu murni. Di tengah letupan euforia, sorotan ribuan lampu kamera, dan badai konfeti yang enggan turun ke bumi, sekelompok anak kecil berlarian ke sana kemari bagaikan peri-peri kecil di taman bermain raksasa. Mereka bukanlah anak-anak manajemen atau penonton biasa, melainkan darah daging para pejuang Persib yang kini asyik bermain bersama sang maskot klub. Mereka tertawa lepas, sama sekali tidak memedulikan nilai sebuah trofi, kemegahan panggung atau bidikan lensa yang mengepung mereka. Di dalam benak mereka yang suci, hanya ada dua hal yang penting: hamparan rumput luas untuk berlari dan kebahagiaan batin yang tak menuntut alasan apapun. Keluarga Andrew Yang dan Adam Prisbak pun melebur dalam harmoni yang sama. Bahkan para pemain yang jarang mendapat sorot lampu kamera turut serta menyerap energi magis ini, menyadari bahwa kebersamaan murni inilah inti dari kemenangan sejati. Harmoni biru yang melampaui batas. Lebih dari sekedar pesta pora mengangkat piala bergengsi, malam itu Persib Bandung mengirimkan sebuah pesan kemanusiaan yang bergaung melintasi batas-batas negara. Ketika keluarga Adam Alis melangkah anggun memasuki lapangan GBLA dengan balutan busana syar'i, mereka menyatu secara natural dalam lautan perayaan. Tanpa butuh satupun pidato artifisial atau deklarasi yang dibuat-buat, Persib membuktikan kepada dunia bahwa di bawah panji biru ini, setiap jiwa akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Tidak peduli dari mana rahim tempatmu berasal, apa wujud keyakinanmu, atau bagaimana caramu merayakan kehidupan. Di atas rumput magis ini, tak ada satupun yang merasa terasingkan. Darah Argentina, Prancis, Brazil, Kroasia, Belanda, hingga kearifan lokal Indonesia berbaur menjadi satu napas. Muslim, Kristen, si kaya, si miskin, yang muda dan yang tua merajut satu cinta yang sama. Bahwa esensi tertinggi dari sebuah sepak bola adalah tentang memuliakan manusia dalam keberagaman yang terindah. Sorot mata ayah dan sang jenderal dingin. Di tengah pusaran hiruk pikuk yang seolah mampu menulikan telinga, ada sebuah momen hening yang luput dari puluhan kamera, namun menyimpan kedalaman emosi yang luar biasa. Tom Haye, sosok paling dingin dan pendiam di skuad Persib, yang amarahnya di lapangan jauh lebih sering terekspos ketimbang senyumnya, berdiri bersisihan dengan Uwah Haji Umuh. Pria paruh baya yang telah mewakafkan puluhan tahun sisa hidupnya untuk mencintai klub ini, memberikan tatapan yang meruntuhkan segala tembok. Itu bukanlah tatapan seorang bos kepada karyawannya, melainkan sorot mata kebanggaan seorang ayah yang tubuhnya mulai menua kala melihat anak lelakinya sukses menaklukkan dunia. Dan Tom, sang jenderal lapangan yang biasanya tak tertembus emosi, membiarkan dirinya tenggelam dalam tatapan penuh kasih itu. Ia tak menghindar, tak pula memalingkan wajah. Di malam syahdu itu, segala sekat profesionalitas lebur, menyisakan dua jiwa yang saling memahami makna pengorbanan, penderitaan, dan kejayaan yang sesungguhnya. Kebanggaan dunia di atas tanah Sunda. Mungkin di luar sana ada pandangan sinis yang mengerdilkan liga ini jika disandingkan dengan kemegahan kompetisi di Arab, Jepang, atau Korea. Namun, biarkan mata mereka terbuka melihat fenomena malam itu. Andrew Yang, pesepak bola asal Prancis, negara yang memiliki segalanya dalam hierarki sepak bola dunia, dengan penuh kebanggaan membentangkan bendera negaranya di tengah rumput GBLA.
Ia melakukannya bukan karena paksaan kontrak, melainkan luapan kebanggaan murni bisa memahat namanya dalam sejarah sepak bola Nusantara. Menyusul kemudian, bendera Argentina berkibar di tangan Matricardi, sang pemain yang sepanjang musim lebih suka berbicara melalui tackle mematikan dan performa brilian ketimbang kata-kata. Malam itu, ia ingin dunia mencatat bahwa seorang putra Argentina telah berjuang, berkeringat, dan meninggalkan warisan abadi di tanah Indonesia. Mereka berdiri tegap, mendeklarasikan kepada semesta bahwa mereka bangga menjadi bagian dari kepingan sejarah besar yang tak akan pernah terhapus. Tahta yang mengubah kehidupan. Menjelang penutup malam yang sempurna itu, sebuah insiden jenaka mengoyak ketegangan saat pengumuman penganugerahan baru saja berlangsung. Tom Haye, yang selalu tampil tenang dan tak mudah terbaca, mendadak kehilangan kendali atas antusiasmenya. Ia begitu gelisah, bergerak tak sabar, sangat ingin segera menyentuh dan mengangkat piala itu, padahal waktunya belum tiba. Melihat sang penguasa es ini tak mampu lagi menyembunyikan hasratnya, seisi podium sontak meledak dalam tawa. Di balik tembok profesionalisme yang kokoh itu, tersembunyi jiwa manusia biasa yang hatinya sedang membuncah bahagia. Gelar 3 musim beruntun yang memecahkan rekor liga ini, akhirnya terasa jauh lebih kecil maknanya dibandingkan pelukan Eliano, ciuman syukur Julio, senyum Tom Haye, serta tawa anak-anak dengan botol plastiknya. Persib telah melampaui batas sebagai sebuah klub olahraga. Mereka adalah ruang transformasi yang mengubah jalan hidup, memberikan momen abadi yang kelak dikisahkan dari generasi ke generasi sebagai satu keluarga.